Nah ini teman-teman, yang kalian dapatkan itu kalau misalnya kalian menjadi VFS Shot di Jerman atau BFD di Jerman itu ya, ada banyak fasilitas yang bisa kalian dapatkan untuk membuat kalian nyaman tinggal di Jerman ini. Pertama itu kalian itu mendapatkan uang saku ya dari para trager. Ya, trager ini yaitu dalam bahasa Indonesianya pemberi kerja, orang yang memberikan kalian kerjaan gitu ya. Kisarannya itu sekitar 300 sampai 650 euro. Tinggi banget itu. 300 sampai 650 euro. Ada 8 jutaan, gengs. Apalagi ya kan. Hai semuanya, selamat datang kembali di channelnya Keluarga Uni Internasional di Jerman. Sama aku di sini ketuanya alias kepala suku ya. Terima kasih sampul asal dan horas semuanya teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa juga dan tetap bersyukur selalu dalam hidup. Ya teman-teman, hari ini itu aku membuat video jawaban ya atas pertanyaan yang sama Yosian Lutfi. Atas pertanyaan yang sama yang selalu aku ulang-ulangin kepada setiap teman-teman aku. Mereka itu ingin cari tahu bagaimana cara aku itu dulunya ke Jerman ya. Jadi waktu aku setahun di sini, ada seorang teman nanyain aku bagaimana cara aku ke Jerman gitu. Terus setiap tahun begitu. Jadi kan aku kan capek ngejelasinnya ya. Jadi aku buatkan videoku ini atas dasar itu ya. Jadi waktu seminggu lalu ya, hari Sabtu lalu itu ada seorang teman aku ya, teman kuliah. Dia menanyain aku bagaimana cara aku waktu itu ke Jerman. Tapi di usianya dia sekarang yang usia 31, mau ke Jerman dengan caraku itu waktu itu ya, itu sudah nggak bisa. Karena au pair itu, aku kan melalui au pair ya. Au pair itu hanya batas usianya 26 tahun ya, karena untuk pengajuan visanya itu 26 tahun teman-teman. Jadi udah tidak bisa lagi. Jadi bagi teman-teman aku semua yang seangkatan kuliah ya, maupun bagi adik-adik yang pengen ke Jerman dengan cara mudah ya, kalau misalnya kalian di usia di bawah 26 tahun ya, kalian bisa ikutin program au pair. Aku udah pernah jelasinnya di videoku sebelumnya ya teman-teman di sini. Dan program yang di atas usia 26 tahun ya, kalian itu bisa mengikuti program yang akan ku bilangin ini. Jadi seperti pepatah bilang, banyak cara menuju Roma dan begitu juga banyak cara menuju Jerman. Ya, nggak mesti hanya lewat au pair, nggak mesti hanya lewat kuliah, dan nggak mesti hanya lewat cari suami bule ya teman-teman. Oke, jadi tetap stay tune terus, jangan kemana-mana karena info ini sangat penting bagi kalian yang ingin tinggal di luar negeri dan ingin mengubah kualitas kehidupan kalian. Oke, tetap stay tune. Ya teman-teman, di sini ya aku akan menjelasin sejelas mungkin ya yang aku tahu tentang cara ke Jerman. Dan di sini cara ini ya, kalian hanya cukup dengan ijazah SMA, kalian bisa langsung tinggal di Jerman. Dan bagaimana persyaratannya dan lewat apa itu, kita mulai. Jadi di Jerman itu ya teman-teman, ada namanya program FSJ dan BFD. Jadi FSJ itu adalah Freiwillige Sozialhilfe dan BFD itu adalah Bundesfreiwilligendienst. Inti dari program tersebut yaitu adalah suatu program sukarelawan di bidang sosial yang didanain penuh oleh pemerintah Jerman teman-teman, di mana para sukarelawan ini akan mendapatkan fasilitas 1 tahun penuh selama tinggal di Jerman. Wow. Walaupun dinamakan sukarelawan, para volunteer akan diberikan uang saku
dan beberapa fasilitas pendukung lainnya. Informasi yang bagus lagi nih ya teman-teman, bidang untuk volunteer di Jerman ini ya, itu ada banyak bidangnya ya. Ada di bidang pendidikan, kebudayaan, lingkungan, sosial, dan lain-lain. Tetapi bidang yang paling dibutuhkan ini dan lebih terbuka itu untuk warga non-Jerman adalah di bidang sosial ya. Paham kan? Perbedaan FSJ dan BFD ini yaitu hanya memiliki persyaratan di berbeda usia ya teman-teman. Nah, FSJ itu memiliki persyaratan mendaftar umur dari 16 sampai 27 tahun ya. Dan BFD itu yaitu dari umur 27 tahun sampai 99 tahun ya teman gitu. Untuk FSJ sendiri ya, batas minimal umurnya dibedakan menjadi dua, yaitu 16 tahun untuk warga Jerman dan 18 tahun untuk warga non-Jerman. Jadi kalau kalian baru tamat SMA dan malas kuliah di Indonesia ataupun gak ada satupun kuliah yang mau menerima kalian ya, udah terbang aja ke Jerman ya, gampang banget kok ya. Jadi tetap stay tune dulu, dari jangan kemana-mana, jangan skip ya, biar kalian itu tahu prosesnya ini bagaimana ya. Jangan separuh-separuh untuk mendapati informasinya, oke? Aku sendiri ya teman-teman, begitu aku tahu ada program menuju Jerman ini melalui APR ya, langsung deh aku tinggalin ya, aku putuskan untuk tidak pergi lagi berangkat ke kapal pesiar ya. Karena ini adalah suatu kesempatan besar untuk aku ya, apalagi waktu itu usiaku itu udah hampir mencapai batas titik akhir untuk pengajuan visa ya. Usiaku waktu itu hampir 27 lah, menjalan 27. Untuk pengajuan visanya kan batas usianya itu 27 tahun. Jadi aku langsung aja langsung ikutin program ini. Kebetulan itu guru bahasa Jerman aku ini adalah guru dari bahasa Jerman adik aku yang paling kecil di Medan ya. Jadi langsung aku mendaftar dan cari tahu bagaimana. Jadi deh aku di sini ya. Oke, kita lanjut ke program FSJ dan BFD ini ya teman-teman. Jadi kenapa aku saranin kalian untuk mengikuti program FSJ dan BFD ini ya? Karena program sukarelawan ini ya teman-teman merupakan program yang cukup banyak diminati, karena pertama itu alasannya itu program yang sangat cocok untuk anak-anak yang baru saja lulus SMA ya. Itulah program FSJ. Terus misalnya yang umurnya 27 tahun ke atas ya, itu akan menambah pengalaman baru baik untuk warga Jerman itu sendiri ataupun warga non Jerman ya teman-teman, termasuk kalian ya yang FSJ juga. Lalu bagi warga non Jerman sendiri ya teman, program sukarelawan ini aku rasa ini cukup bagus ya untuk mendapatkan gambaran bagaimana hidup di Jerman itu, dan istilahnya ini tes ombak ya untuk atau bisa juga sebagai batu loncatan kalau kalian misalnya ingin bekerja di Jerman gitu ya teman-teman, untuk memperbaiki kualitas hidup lah gitulah, seperti aku bilang itu, oke? Ataupun ingin menetap ataupun berkarir di Jerman, ini program ini sangat paling baik dan dianjurkan untuk kalian semua ya. Aku di sini bilang seperti ini bukan karena aku seorang agen ya. Aku ini bukan agen ya, bukan. Aku ini cuma menyarani kalian aja untuk memberikan kalian itu informasi penting biar kita tuh samaan tinggal di Jerman gitu ya kan. Karena asik tuh kan, kita tinggal di Jerman tetanggaan ya kan. Oke. Terus nah, bagi kalian yang ingin ikutin program au pair ya, bagi yang sudah menyelesaikan program au pair di Jerman ini ya, FSJ dan BFD merupakan jalan yang tepat untuk kalian agar dapat memperpanjang visa dan masih memerlukan waktu untuk mendapatkan gambaran kehidupan di Jerman. Jadi kalau kalian sekarang itu usia 18 tahun ke atas, terus memutuskan untuk jadi au pair seperti diriku dulu ya. Nah, dari au pair itu
kalian bisa aja langsung masuk ke FS Shot sesuai dengan usia kalian ya pastinya ya. Bisa langsung FS Shot, langsung bisa BFT, biar kalian itu bisa memperpanjang visa gitu loh. Dan semakin lama dia tinggal di Jerman ya kan, meniti karir ya kan. Oke, dan program ini juga dianggap lebih efektif ya teman-teman dalam meningkatkan kemampuan bahasa Jerman lebih signifikan, lebih lancar ya kan, apalagi kalau sudah punya gebetan orang Jerman. Ih, cocok nang, jadikan nggak usah lama-lama lagi jadi FS atau BFD ya kan. Oke, bercanda itu ya teman-teman. Nah ini teman-teman, yang kalian dapatkan itu kalau misalnya kalian menjadi FS Shot di Jerman atau BFD di Jerman itu ya, ada banyak fasilitas yang bisa kalian dapatkan untuk membuat kalian nyaman tinggal di Jerman ini. Pertama itu kalian itu mendapatkan uang saku ya dari para trager. Ya, trager ini yaitu dalam bahasa Indonesianya pemberi kerja, orang yang memberikan kalian kerjaan gitu ya. Kisarannya itu sekitar 300 sampai 650 euro. Mahal deh, tinggi banget itu. 300 sampai 650 euro. Ada 8 jutaan, gengs. Apalagi ya kan. Lalu yang kedua, kalian itu mendapatkan asrama untuk tinggal. Cocok mang, perlu lagi uang sewa ya kan, kontrak rumah. Tapi yang bagian ini ya teman-teman, asrama ini itu tentatif ya. Terkadang ada tempat kerja yang sudah sekaligus menyediakan tempat kerja ya. Tapi ada pula yang tidak teman-teman ya, tergantung ya ini ya. Walaupun begitu ya, bagi kami yang tidak mendapatkan tempat tinggal, biasanya akan diberikan uang tambahan tiap bulannya. Cocok meong ya kan. Walaupun nggak walaupun kalian nggak mendapatkan tempat tinggal ataupun akomodasi ya, kalian itu akan diberikan setiap bulannya itu uang tambahan lagi selain dari 300 sampai 650 euro itu, seperti itu. Cocok meong kan ya. Dan itu fasilitas ini ya lebih banyak kalian temukan ketika kalian ingin menjalani sukarelawan bagian sosial ya, bagian sosial. Oke, paham kan? Yang nomor 3, kalian akan mendapatkan 26 hari cuti dalam setahun. Bagus banget ya kan. Kalau di Indonesia sendiri masih 12 hari ya teman-teman. Nah kalau di Jerman itu, di Eropa itu 26 hari. Oke. Yang keempat, kalian itu akan mendapatkan kartu FS Shot dan BFD seperti punya aku diriku ya. Waktu aku menjalani BFD. Nah jika kamu memiliki kartu ini, kalian itu memiliki banyak benefit juga ya. Termasuk mulai dari akses masuk museum gratis, potongan biaya bulanan transportasi, hingga potongan untuk tiket perjalanan ke beberapa negara di Eropa. Yuhu! Langsung deh keliling Eropa coy, wonderful ya. Terus yang kelima yaitu kalian juga akan mendapatkan sertifikat. Jadi apapun yang kalian kerjain ini ya, kalian akan mendapatkan sertifikat ya. Dan ini adalah menjadi salah satu bagian poin plus ya di daftar riwayat hidup kamu ya. Tentunya akan menjadi pertimbangan tambahan bagi pemberi kerja selanjutnya. Aduh kancai, cocok meong ya. Misalnya itu kalau kalian itu ingin melakukan Ausbildung ya teman. Ausbildung itu kerja sambil belajar, nanti kita lanjutin lagi ya tentang itu di lain waktu. Lalu yang di nomor selanjutnya itu kalian itu berpeluang bekerja di Jerman ya. Lalu fasilitas terakhir yang kalian bisa dapatin yaitu kalian itu akan mendapatkan fasilitas asuransi kesehatan selama setahun ya teman-teman. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya kalian di sini sakit atau mengalami kecelakaan, kalian itu biaya rumah sakitnya akan dibiayain sepenuhnya oleh pihak asuransi ini ya. Selain fasilitas yang telah aku sebutkan di atas ya, ada banyak juga manfaat lainnya ya yang akan kalian dapatkan selama kalian menjadi FS Shot dan BFD ini ya. Itu seperti memperluas relasi dari beberapa latar belakang yang berbeda, baik itu negara, bahasa, pribadi ya, sehingga kalian itu
mampu mengasah interpersonal kamu yang menjadi lebih terbuka dan lebih mandiri dan sebagainya. Oke. Lalu apa saja sih persyaratan ataupun dokumen yang diperlukan untuk melamar FSC dan BFD ini? Ya, ini syarat utamanya ya. Kalian harus catat nih, ambil pulpen, kertas, kalian harus catat ya.